Jumpa lagi di podcast Secara Rumpi bersama saya Arya Astawa. Podcast spesial hari ini saya agak ngoprekin mungkin istilahnya. Jadi rekaman podcast Secara Rumpinya ngobrolnya di ini tempat ini. Maranda Production. Oke. Aduh sampai mikir saya. Rumah dari Do Ellen Child dan studio saya itu Henny Janawati Vokal X. Iya itu dia. Karena baru rebranding saya agak lupa jadinya. Ingatnya nama yang lama gitu ya. Jadi Henny Janawati expert gitu ya. Vokal expert. Jadi podcast saya kenalkan dulu nih. Jadi sebelah saya ini tamu ngobrol saya kali ini ada Kak Henny, seorang dosen sekaligus juga pelatih vokal dan pemilik dari yaitu sekolah vokal tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, kenapa saya pengen ngobrol lebih banyak sama Kak Henny? Karena dari sekolah vokalnya ini Kak Henny sendiri banyak sekali meng-coaching beberapa orang yang sudah punya nama nih di dunia musik ya, seperti Gede Bagus begitu ya, yang kita udah kenal sebagai seorang finalis X Factor dan sekarang sibuk dengan menciptakan lagu dan proyek-proyek musiknya juga. Kemudian ada siapa lagi? Ada Cupid No Stress, lalu Dewa Gede Krishna dari band Harmonia Bali, lalu ada juga Sandrayati V yang sekarang sudah di luar kayaknya ya. Ada si Wayan Jos dari, kalau dulu bandnya Zat Kimia namanya. Terus sempat juga nge-coaching dadakan Reza Rahardian saat waktu itu tampil di proyeknya Titi Mangsa Foundation milik Happy Salma ya. Kita tampil bersama di drama musical Cinta Tak Pernah Sederhana. Tapi itu bukan coaching yang disengaja sebenarnya. Waktu itu saya lagi pemanasan biasalah, kalau penyanyi opera kan gede banget pemanasannya, terus tiba-tiba dia datang gitu, kaget gitu, dia terlalu keras mungkin ganggu gitu, ternyata dia aku mau ikut gitu, jadinya oh ya udah ya, coaching dadakan jadinya ya. Itu berapa hari Kak? Persiapan pementasannya ada 3 hari ya kalau nggak salah. Berarti selama 3 hari ini sempat coaching Reza Hardian ya? Pemanasan gitulah ya. Jadi dia harus nyanyi lagu Karmanya Dewa Bujana di pementasan itu. Itu kalau Kak Henny sendiri menilai Reza Hardian memang punya basic nyanyi atau gimana tuh waktu itu? Memang kan Reza sudah sempat bahkan bikin kayak recording juga kan, recording vokal. Karena selama ini saya kenalnya cuman dunia acting gitu ya. Saya kurang tahu nih kalau ini sebenarnya mumpung Kak Henny yang udah ketemu gitu. Sebenarnya kayaknya udah ada recording juga, tapi maksudnya bukan recording yang serius sebagai penyanyi gitu ya, tapi maksudnya masih berhubungan dengan dunia perfilman seperti itu. Tapi kalau jujur saya dengar suaranya ada dasar, ada potensi lah di sana ya. Cuman mungkin kan orang kalau multi talenta tidak semuanya akan perfect kan gitu ya. Jadi masih bisa di nurture lagi vokalnya, masih bisa dibenahi lah di beberapa hal gitu. Tapi basic vokalnya wah lumayan keren ya. Oke. Ya, enak berarti, banget ya. Pertanyaan saya tuh sebenarnya hanya mancing aja. Jadi 3 hari aja Reza Hardian bisa nyanyi bagus, berarti saya bisa lebih dong ya. Siap. Nah, dengan sudah beberapa itu ya Sobat Podcast dengar sendiri yang sudah sempat di coaching sama Kak Henny. Ya mungkin yang lebih lama yang tadi ya yang disebutkan ya, yang para musisi dan juga penyanyi tadi. Lalu sebenarnya bagaimana sih Kak Henny ini kebetulan yang tadi maksudnya di luar Reza Hardian ya, itu kan kebanyakan putra daerah lah di Bali khususnya. Sebenarnya kalau di Bali sendiri atau mungkin orang di daerah sendiri sebenarnya punya potensi nggak sih untuk istilah punya kualitas atau sukses ini dalam artian sukses yang pertama menjadi seorang penyanyi yang bagus begitu. Sebenarnya kalau ngomong potensi ya, di daerah Bali atau di Indonesia secara general, kita tuh punya banyak sekali suara-suara yang luar biasa, yang spesial, yang unik. Cuman kan memang dalam bermusik atau bernyanyi ya, specifically di sini
kita masih banyak penyanyi-penyanyi yang ingin mengembangkan potensi dia, itu masih ada kendala. Misalnya, saya mau jadi penyanyi. Bagaimanapun juga, walaupun sekarang kita sudah di tahun 2022, masih banyak orang tua yang no, kamu mau ngapain? Mau makan dari mana? Kalau mau nyanyi, kalau mau jadi musisi ya, itu tuh masih ada sekarang kan ya. Udah bisnis aja, bikin bisnis aja kan gitu. Jadi itu satu kendala dan memang saya alami juga. Maksudnya saya alami, bukan saya sendiri, tapi maksudnya orang yang saya kenal ya, sekitar saya yang ingin mendalami musik akhirnya punya potensi, tapi belum apa-apa udah KO karena tidak ada izin dari orang tua. Lalu akses untuk mendalami atau seperti belajar vokal itu juga kan tidak semua orang punya akses dan punya min untuk investasi itu ya, karena biaya berarti karena musik itu kan tidak murah sebenarnya untuk mau les piano atau les vokal ya, tapi memang kan diperlukan untuk keberanian untuk mengeluarkan biaya itu ya. Apapun nanti bidang apapun yang kita geluti, kedokteran atau psikologi, apapun itu semua membutuhkan keberanian untuk mengeluarkan biaya. Nah kadang di sana juga kendalanya ya, biaya, lalu akses guru yang bisa memberikan teknik dan pembelajaran yang appropriate, yang memang appropriate lah ya. Apa sih bahasanya appropriate? Saya bahasa lebih ke ini sih ya. Lebih memberikan properly gitu ya, lebih properly. Artinya membuka kemampuan dia dengan keunikannya dia dengan maksimal begitu ya, kurang lebihnya begitu ya kayaknya ya. Jadi, itu aja dua tantangannya utamanya. Banyak hal sih ya, cuman kalau yang paling besar mungkin dua ini itu ya. Jadi pertama dari sisi dukungan dulu dari keluarga, begitu ngapain sih ikut gini, udah latihannya biayanya besar, investasi mungkin buat alat recording atau apa juga, dan duitnya juga hasilnya gede belum pasti juga gitu. Masih dipandang sebelah mata lah istilahnya mungkin gitu ya, lama-lama matanya sebelah. Enggak ya. Enggak bercanda ya. Selain itu juga gitu. biaya, bisa dikatakan sih dari era saya dulu juga kalau dengar orang les vokal memang biayanya lumayan lah. Tapi emang keberanian lagi ya, itu kan karena ini tujuannya apa dulu gitu ya, kayak ini mungkin ya. Harus berani begitu. Karena gini loh, setiap bidang apapun yang kembali kita seriusnya di mana kan diperlukan disiplin juga. Maksudnya gini, untuk menjadi seorang penyanyi yang musisi atau penyanyi yang baik itu tidak hanya bisa mengandalkan bakat alami kita. Semua itu diperlukan paket yang lengkap. Misalnya bakat yang penyanyi, suaranya vokalnya bagus banget, tapi dia nggak punya disiplin, work ethic yang baik untuk selalu memperkuat vokalnya tiap hari gitu misalnya. Jadi paket. Terus juga selain disiplin ya optimisme bahwa kita bisa menjadikan bakat kita nih something gitulah ya, sebagai profesi lah. Iya, jadi kalau ibaratnya kalau kita belanja itu sudah satu paket dari packagingnya, dari bungkusannya ya, visualnya, dari isinya, bagaimana kita membentuk diri kita itu juga ya. Jadi nggak bisa cuma ngandalin bakat aja sebenarnya. Karena mungkin juga karena nih dari beberapa kali tontonan ajang pencarian bakat, kadang-kadang orang juri nih ngomong entah itu gimmick atau saya kurang tahu, tapi benar juga gitu. Sebenarnya orang ini punya potensi bagus, cuman kurang diasah, dia sering mungkin keliru ya. Nah kayak gitu-gitu mungkin disitulah sebenarnya peran pelatih vokal sebelum belum mengikuti ajang seperti itu. Dia mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangannya dia gitu, kurang lebihnya kayak ini ya. Betul. Itu kebutuhan dari kelas vokal gitu. Nah, artinya balik lagi ke pertanyaan saya tadi, sebenarnya di daerah banyak sekali potensinya ya, nggak hanya di ibu kota istilahnya gitu ya. Di sini banyak sekali. Banyak sekali. Cuman memang tantangannya di sana masih ada pandangan sebelah mata tadi tentang profesi sebagai pemusik gitu ya, dan juga ya di bidang terkait dengan bidang musik ini. Lalu kalau misalkan ada nih para pendengar podcast saya juga, wah saya tuh dia ngerasa saya punya kualitas deh,
suara gitu. Tapi ya itu tadi, saya nggak tahu apakah saya udah nyanyinya bener apa enggak. Kata teman saya sih bagus, dan saya pengen kesana, artinya nyemplung ke dunia profesi itu. Kalau misalkan tantangannya dari orang tua, apa dong kira-kira? Mungkin masukan dari Kak Henny gitu ya. Kebetulan saya juga kan punya anak yang musisi ya. Jadi tantangannya itu ya kita karena ini paling banyak nih kayaknya. Di luar biaya gitu. Oh ya, di luar biaya. Apa namanya? Ya bagaimana kita harus juga mendedikasikan diri kita untuk mensupport putra-putri kita, tidak hanya kembali kayak Kak Arya bilang, bukan hanya biaya loh, tapi juga mengantar dia entah les vokal, ikut lomba, ikut ajang-ajang lainnya. Lalu jangan lupa loh, zaman sekarang juga harus bisa networking, mengenal orang yang dimana bisa membantu kita untuk mengembangkan anak kita kemana, mengarahkannya tuh ya, seperti itu misalnya. Jadi banyak sih ya, makanya ada istilah tiger mom kan. Seorang ibu yang siaga mengantar anaknya kemana saja untuk mengembangkan bakat yang dimiliki hingga tercapai tujuannya kan. Jadi butuh si anak ini, kalau pendengar podcast hari ini punya pengen begitu ya, yakinkan orang tua begitu bahwa saya serius nih untuk nyemplung di dunia musik, bahwa ini bukan sekedar ya hanya sekedar pingin bikin konten atau sekedar hanya memuaskan hobi begitu ya, tapi memang benar-benar saya memang serius. Itu harus diyakin ke orang tua ya, dan orang tua juga harus mendukung seperti tadi ya. Dukungan dari orang tua itu benar-benar, kalau dibilang punya bakat, terus dia bisa mengembangkan bakatnya, tapi yang dukungan orang tua itu besar sekali pengaruhnya Karya. Karena tanpa dukungan orang tua kita juga psikis kita ya jadi kurang set gitu rasanya ya. Ada temen dia penyanyi opera dulu, ada punya temen, jadi dia soprano, suaranya bagus banget, tapi orang tuanya nggak setuju dia jadi penyanyi. Jadi dia tidak bisa optimal juga dalam dia tampil, karena dia mikirin orang tua nggak ngedukung gitu ya, beban berarti gitu ya, beban jadinya. Tapi nggak bisa disalahkan juga orang tua yang kamu jadi apa sih itu, memang nggak, karena kan gini, walaupun kita sudah di era digital sekarang, di mana peluang untuk kita mengekspos diri kita itu lebih mudah ya, mau lewat IG, mau YouTube, mau apapun digital platform banyak sekali. Cuman memang kan dengan easy access itu persaingan pun jadi luar biasa. Betul. So untuk menjadi musisi yang stand out, yang bisa dianggap kelihatan lah ya, itu memerlukan keberanian, terus optimisme ya, bahwa walaupun prosesnya panjang dengan persaingan yang luar biasa, ini persaingannya kan jadinya tidak hanya nasional, lokal, nasional aja, karena mengglobal itu gitu. semua sudah memang harus lebih sangat optimis dan istilahnya konsisten mungkin ya. Konsisten. Itu. Berani mengambil risiko. Iya. Karena prosesnya nggak mungkin sebulan nyanyi kok nggak ini udah terkenal juga, gitu, nggak mungkin. Ya. Oke. Ya seperti itu. Iya, karena di mana-mana juga mengatakan di buku motivasi yang paling mahal dari sebuah proses perjuangan itu konsistensi ya. Betul. Itu paling mahal tuh. Paling mahal. Dikit nyerah aja udah belok misalnya gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri, banyak juga orang yang anggaplah jenius, punya skill yang luar biasa di bidang musik ya, tapi akhirnya nggak kemana-mana karena kembali konsistensi itu. Mungkin setahun terus berpikir setahun nggak ada hasilnya. Okay. Padahal proses itu setiap orang kan punya, ada yang viral mendadak, tapi juga hilangnya juga mendadak cepet kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih harus sabar dalam berproses, karena yang lama prosesnya lebih lama, saya rasa di puncaknya juga akan lebih lama. Iya. Itu dia. Jadi harus memang konsistensi ini yang harus dibayar benar-benar mahal ya. Dan setelah kita punya skill gitu. Nah, artinya kalau misalkan ini orang-orang yang saat ini sudah
mulai berkarir katakanlah di daerah begitu, untuk ke langkah nasional pun kuncinya adalah konsistensi ya, kurang lebihnya kayak ini ya. Iya, konsistensi. Biar lebih kenal gitu ya di nasional begitu. Iya, dan berani mengambil risiko dan berani untuk apa ya istilahnya networking. It's very important kan ya. Artinya berani untuk apa namanya mengkontak seseorang yang kita anggap mungkin bisa membantu kita untuk apa mengembangkan bakat kita, membantu kita ke jalan berikutnya kan gitu ya. Mungkin kalau misalkan kolaborasi begitu juga bisa ya. Iya. Mungkin orang dengan musisi atau siapa yang sudah dikenal di tingkat nasional katakan demikian. Kalau kita memang pengen nyemplung di atau ke tingkat yang lebih lanjutnya, berani begitu ya. Iya. Kolaborasi. Ya, it's very important juga. Karena dengan kolaborasi yang nonton kita juga jadi lebih banyak ya. Oke. Nah, kalau misalkan di hari ini orang-orang sobat podcast sendiri yang mendengarkan podcast ini tentunya pengen menjadi, dia merasa punya tuh, tapi kadang-kadang di Indonesia ini kan sebagian besar telinganya mungkin kalau kita dengar penyanyi Indonesia itu rata-rata kalau nggak pop rock begitu ya, tapi kan ada suara-suara yang unik yang betul. Di luar negeri kadang-kadang oke, cocok aja kita dengar suara mereka dengan kayaknya aneh gitu, tapi dengan bahasa Inggris kayaknya asik didengar. Giliran nyanyi orang Indonesia ada punya suara seperti itu rada susah. Sebenarnya gimana sih mudah-mudahan suara kayak gini nih? Oh, saya benar-benar senang sekali ditanya ini nih. Karena gini loh, kita kalau kita punya suara yang unik, karena kan oke lah kita punya suara yang bagus, tapi mungkin suara ini kok si ini kok kedengarannya kayak ini sih, kok kedengaran kayak si ini gitu. Ketika kita suara kita dikatakan seperti itu, sebenarnya itu udah suatu keharusan untuk kita untuk nge-build tone kita lagi, tone vokal tone kita lagi supaya lebih berkarakter sesuai dengan gimana sih kalau Henny gimana sih kedengarannya gitu, Kak Arya kayak gimana kedengarannya gitu. Jadi sebenarnya be yourself is also the key, karena sekarang kan sudah kalau zaman dulu mungkin suara-suara yang lebih dianggap sukses atau lebih bagus gitu, suara yang festival, paham kan maksudnya yang lebih nada tinggi, yang powernya bagaimana gitu. Tapi sekarang di zaman sekarang ini saya lihat dari penyanyi-penyanyi yang baik nasional, internasional, dan yang baru-baru muncul nih ya. Dan di ajang-ajang pencarian bakat juga itu lebih ke karakter vokalnya gimana. Walaupun dia hanya mungkin dia lebih suaranya tuh rada-rada lebih tipis, tapi indah, bisa membuat kita merinding dan bisa mentransfer kita ke sebuah lagu itu lebih baik kalau menurut saya. Jadi kalau bisa sih jangan ketika kita nyanyikan lagunya Tulus gitu misalnya, jangan jadi the next Tulus gitu, atau Rizky Febian gitu, atau Raisa gitu, tiba-tiba ikut supaya kalornya supaya kayak gitu. Jangan. Siapapun lagunya yang kita nyanyikan, kita harus jadikan lagu itu bagaimana kedengeran seperti si Henny yang nyanyi, atau si Arya yang nyanyi, atau siapapun penyanyi ini ya. Jadi dengan begitu atau ditambahkan lagi karakter-karakter tersendiri, saya rasa itu lebih valuable daripada ngikut-ngikut doang gitu. Jadi otomatis ini harus ada dari penilaian orang dan mengenali diri sendiri ya. Dan konsisten itu tadi Kak, misalnya gini, pasaran di Indonesia itu lagunya pop yang ya kita tahu lah ya, yang kayak gimana kan gitu. Sekarang lagi yang melo-melo, yang bahasanya rada nggak ada layernya kan sekarang ya. Maksudnya ya peluk aku, cium aku, yang pokoknya yang bahasanya gamblang banget kan ya. Tapi kalau hati kita tidak berkarya atau menyanyikan lagu seperti itu, so don't be. Nyanyilah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh, yang membuat kita enjoy. Mungkin waktunya untuk kita take off lebih lama, tapi jangan lupa punya ciri khas jadinya. Betul, jadi nggak sama kitanya. Gitu loh. Kok nggak mesti sama lah. Misalkan
tadi ya lagu yang lebih ke drama mungkin istilah atau melo gitu musical, ya. Tiba-tiba kita kayak nggak masuk deh, saya nggak suka kalau nyanyi kayak gitu. Saya lebih senang lagu yang kritis misalkan begitu, membahas tentang lingkungan atau apa begitu. Harus berani gitu ya. Harus berani. Maksudnya jangan nah gini juga kan kita terakhir dengan tipe suara tertentu, color tertentu. Nah kalau misalnya saya opera, saya penyanyi seriosa, saya paksakan nyanyi lagu reggae atau rock, nggak masuk lah ya. Artinya pokoknya selama kita mengembangkan bakat kita, memperdalam vokal ya, tekniknya, style dan yang lainnya, benar-benar temukan genre yang benar-benar membuat suara kita terdengar indah. Jangan memaksakan, kok kita tidak pop ballad, memaksakan ke pop ballad tapi kedengarannya tipis atau nggak kedengeran indah sama sekali. Ngapain gitu loh. Jadi benar-benar arahkan vokal kita ke genre yang memang featuring our voice dengan sangat baik gitu loh. Jangan dipaksakan ke genre lainnya gitu. Kalau misalkan model-model suara kayak katakanlah saya nggak tahu saya kemana nih, saya ngebahas sih, tapi kalau suara tinggi agak susah di falsetto. Tapi kalau orang-orang yang senang nyanyinya, istilahnya benar ya falsetto ya, ada head yang voice di head. Itu tetap bisa nyanyi yang bagus ya, mereka tetap bisa ya. Bisa ke basic vokal sedikit nggak? Iya, nggak apa-apa. Jadi kita tuh sebenarnya secara Kak ini boleh nyanyi lah nih, si contoh nanti. Secara scientific sebenarnya manusia tuh punya 3 vokal register atau 3 tingkatan lah ya. Kalau seandainya kita tuh suara kita tuh elevator gitu, atau bangunan rumah. Kita ada suara chest voice atau suara asli. Kayak saya ngomong sama Kak Arya, saya pakai chest voice. Tapi ketika saya nyanyi itu mungkin naik ke head voice. Terus ada juga di tengah-tengahnya mix voice. Nah jadi ada bawah, tengah, atas, floor, wall, atap. Gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah jadi karena kita kebiasaan mendengarkan suara asli, jadi kayak pertanyaan Kak Arya tadi, kalau suara head voice tuh bisa nggak sih nyanyi? Gimana tadi nyanyi? Yang bagus begitu dengan pilihan lagu yang bermacam-macam kan? Masih tetap bisa bernyanyi. Seperti tadi, sorry saya potong dikit, kayak ini bilang kalau nyanyiin lagu Tulus jangan kayak Tulus. Nah saya kan kebetulan karakternya katakanlah gitu ya, suara yang tadi falsetto. Bisa nggak dibuat beda gitu, tapi tetap bagus? Bisa, tetap bisa. Yang penting kan ya gini loh. Kan ada dalam sebuah lagu kan ada bentuk melodi. Jadi range atau kalau bahasa kerennya tuh tesitura. Jadi lagu ini dia dari nada apa sampai ke nada apa. Nah itu si penyanyi ini walaupun dia kebanyakan pakai, mungkin nggak semua head voice sih Kak Arya ya. Kadang kita kadang penyanyi juga nggak ngeh bahwa dia punya mix voice, suara tengah gitu. Jadi mungkin dia kebanyakan pakai suara tengah atau suara head voice gitu. Yang penting dia bisa membuat lagu itu kedengaran indah, terus berkarakter. Kenapa tidak? Jadi tetap bisa ya, walaupun dengan jenis suara dia macam-macam. Termasuk kayak saya bahas gini bisa nggak sih? Saya susah bisa. juga. Bos kan bagus. Maksud saya gini, toh banyak kalau kita lihat ya di YouTube. Orang yang mengcover sebuah lagu itu bervariasi banget. Ada yang suaranya lembut banget, banyak pakai head voice. Ada yang semuanya di suara asli dengan power dan ini. Ya, jadi mereka semua memfungsikan suara mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Sebenarnya itu asik banget kalau begitu, nggak maksain, aduh pokoknya sekarang harus belting suara powerful chest voice gitu, belting, nggak harus maksain seperti itu sih, sesuaikan aja ya. Sekarang udah berbeda kayaknya, the more beautiful you make a sound, kedengaran lebih indah, lebih berkarakter, orang akan lebih bisa menikmatinya lebih baik lagi gitu. Ini juga sekaligus dengan vokal karakter ini mungkin beberapa kadang-kadang nih ya punya semangat untuk bernyanyi begitu, baru
baru nyanyiin lagunya, katakanlah lagunya Rizky Febian, kebetulan suaranya modelnya nyempreng, keluarga udah ngomong ngapain sih jelek banget nyanyinya, kok jadi kayak gitu lagunya, padahal sebenarnya nggak ada false-nya nyanyi. Nah ini mungkin ya itu tadi, sebenarnya dia orang ini nggak tahu aja bahwa ini juga bisa bagus gitu ya. Sebenarnya gini loh, baru aja minggu lalu saya adalah orang yang coaching ya, jadi menyanyikan lagunya Rizky Febian. Karena Rizky Febian ya maksudnya mengikuti lah caranya dia bernyanyi, bagaimana feature dia. Kalau nyanyi kan kadang mulut kita, tapi nggak old school ya. Kalau zaman dulu kan 3 jari gitu, buka, enggak sesuai dengan ukuran rahang gitu. Ukuran rahang kita. Jadi dia kayak kunci dan kayak gitu, nyempreng gitu ya. Terus saya tanya, kenapa kamu kok nyanyi seperti itu? Kan stylenya seperti itu. But your voice is not like that. Suara kamu nggak begitu. Suara dia lebih tebal dan lebih inilah ya, lebih berisi lah suaranya gitu. Terus dia coba lagi lagu itu dengan kemampuan sebenarnya, karakter vokal sebenarnya, and it's beautiful. Nah ini suara kamu yang sebenarnya ya, kenapa kamu mesti ngikut-ikut penyanyi aslinya? Bernyanyilah dengan your true voice gitu. Dan akhirnya oh iya juga ya, kenapa mesti kayak gitu ya. So lebih ke nyanyilah sesuai karakter vokal kita, genre yang sesuai dengan kemampuan vokal kita, karakter vokal kita. Well, it will take time, tapi satu hari pasti akan sampai ke tujuan. Itu dia Sobat Podcast ya. Jadi kalau hari ini Sobat Podcast senang nyanyi, pengen jadi penyanyi, bahkan pengen jadi musisi seperti itu, punya merasa kayaknya vokal saya kalau dalam menyanyi saya bagus deh, cuman vokal saya kok kayaknya nyempreng atau terlalu ngebass, sementara lagu yang disukai rock, mungkin kurang cocok buat nyanyi rock. Ternyata nggak masalah ya, justru bawain dengan karakter kita, malah lagu itu menjadi beda dengan milik kita sendiri, seakan-akan begitu ya. Tapi memang sih kan ada genre-genre musik tertentu nggak nyempreng sih ya, rada nasal, misalnya kayak country. Kan kalau country dibuletin banget nggak asik ke Arya. Jadi memang rada-rada sedikit sengau gitu misalnya. Tribalnya agak. Gitu oke lah ya. Terus kalau ngerock memang yang kayak screamo yang rada ya teriak-teriak gitu kan. Itu sih tetap kita pakai guidance. Tapi kalau memang kita mau membuat lagu ini ke genre yang berbeda, it's okay. Yang penting berhasil apa enggak? Kira-kira lebih menarik nggak kalau diganti ke sana. Tapi kalau dia memang cocoknya di sana ya jangan gitu. Jadi pindah lagu yang lain begitu gitu ya, gitu. Genre yang lain memang cocok dengan karakter kita berarti gitu ya. Itu dia tambahan ilmunya. Memang ternyata kalau kita merasa pengen dunia menyanyi ini, walaupun kita secara otodidak bisa belajar, memang butuh pembimbing. Jadi kayak gini kan bisa tahu nih, nggak bisa maksain, oh saya pecinta rock tapi kok vokal saya ini kayak ngepop. Gimana nih kalau di bawah nanti saya paksain rock jelek, harus ganti ya. Nah, ini memang harus punya pembimbing. Gini loh Kak Arya, kan kita banyak pandangan di masyarakat bahwa teknik vokal itu perlu apa enggak sih ya. Teknik vokal memang tidak segalanya. Tapi kalau kita memiliki dasar teknik vokal, pernafasan, support bernyanyi, bagaimana ngebentuk karakter vokal kita, gimana ngarahinnya, nanti ngarahinnya kemana gitu, itu akan sangat membantu sekali ya di samping hal-hal lainnya gitu ya. Nah ini saya sering sekali menghadapi gini, murid datang ke studio ya, les pertama gitu. Ngapain sih Bu, kok kita vocalizing atau pemanasan ya, pemanasan vokal di sini bilang lama banget gitu, apa sih fungsinya gitu. Pemanasan kalau kita lihat ke YouTube, itu seorang Ariana Grande, Demi Lovato, Celine Dion, dan banyak lagi penyanyi-penyanyi yang sudah namanya udah di atas sana, yang sebelum dia naik ke atas panggung dia masih vocalizing, masih vokal lama, gitu ya? Bahkan pakai mikrofon. Si Ariana Grande, Celine Dion juga seperti itu. Tapi di sini banyak sekali
pemahaman bahwa vocal warm up itu tidak penting. Itu anggap aja kalau kita sering-sering naik motor, naik mobil nggak diangetin dulu. Kalau mobilnya baru sih nggak apa-apa kali ya. Tapi maksudnya itu sebenarnya fungsi dari vocal warm up itu sendiri tidak hanya untuk ngangetin suara gitu, enggak Kak. Sebenarnya kenapa kalau kita les vokal terus vocalizing dulu, itu kita mau ngecek dulu technical kita, vocal range kita oke nggak? Terus support kita udah jalan dengan baik nggak? Pernafasan kita udah membantu kita atau enggak? Jadi dari sana seorang guru vokal akan tahu bahwa oh berarti kekurangannya dia ini. Nah ini yang harus dilatih. Dan setiap vocalizing atau exercise dalam vocal warm up itu harus memiliki fungsi Kak Arya. Nggak bisa kita, makanya kalau ada di YouTube ada kan bisa aja belajar dari YouTube. Betul. Tapi kan itu one sided learning. Jadi dia nggak bisa ini maksudnya apa kan nggak bisa jawab dia. Komunikasi satu arah gitu kan. Satu arah lah. Nah itu kadang itu yang ada murid datang, saya belajar dari YouTube tadinya, tapi akhirnya suara saya parau dan sebagainya. Oke, ya memang harus ada yang membimbing dan tidak bisa kita lihat di YouTube. Oke, vocalizingnya seperti itu. Sebagai seorang guru kita harus belajar juga untuk explore dan research sehingga vocalizing yang kita gunakan untuk murid yang satu ini mungkin tidak sama fungsinya, gitu tidak efektif dengan anak ini gitu karena masalahnya pasti beda-beda. Ada yang nyanyinya kenyat di tenggorokan, ada yang pernafasannya yang pendek, ada yang ini. Jadi kita harus banyak belajar juga untuk ngebentuk suara anak ini gitu loh. Oh si ini kekurangannya ini, kita kasih ini, si ini kayak dokter juga lah istilahnya gitu loh ya, kasih, mengenali pasiennya satu-satu gitu ini resep obatnya ini gitu. Seperti itu. Nah poinnya kan kalau dari cerita Kak Heni tadi otomatis ya kembali lagi ini semuanya butuh coaching begitu ya, sehingga tadi kalau Kak Heni cerita bahwa ada muridnya yang sempat otodidak gitu belajar dari YouTube, ternyata suaranya jadi parau, otomatis ini kan butuh pembimbing, dia bisa mengenal oh apa sih penyebabnya kesalahan saya, karena di YouTube kan dia hanya satu arah tadi ya, seperti Kak ini bilang ya. Dan coaching pun itu cocok-cocokan ya, karena cara penyampaian seorang coach atau guru itu juga berbeda-beda. Jadi harus menemukan seseorang yang memang kita komunikasinya tuh cocok, terus ya kita nyaman juga sama guru itu gitu ya. Jadi nggak mesti guru yang ini, guru yang itu. Kita harus cari kecocokan juga gitu. Kalau nggak salah ini saya pernah baca di Instagramnya Kak Heni. Sekarang juga ada online ya? Iya. Oke. Iya. Jadi pandemik itu ternyata menjadi blessing untuk saya karena dengan begitu malah sekarang banyak murid dari luar daerah gitu ya. Luar daerah yang mau pingin belajar teknik vokal dan yang lainnya tentunya ya. Ya, jadi ini menjadi kunci ya, kalau bagi sobat podcast yang ingin belajar silahkan cari guru vokalnya, mungkin Kak Heni atau siapa silahkan. Nggak mesti saya sih ya. Kalau datang ke saya bagus juga sih. Tapi saya memang kecocokan dan apa yang disampaikan oleh coach itu kita paham, karena nggak semua coach itu penyampaiannya sesuai dengan komunikasi yang kita biasa dengar gitu. Kadang-kadang saya ada juga yang seperti itu. Oh ini tuh maksudnya, soalnya coach saya yang dulu selalu bilang ini, tapi deskripsinya saya kurang paham. Jadi ke komunikasinya itu harus cocok lah, kita ngeklik lah gitu. Iya, itu dia. Sekali lagi sobat podcast ya, semoga obrolan kali ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi sobat podcast yang ingin terjun ke dunia musik biar nggak menyerah nih. Tantangannya tadi udah disebutkan 2, kurang lebihnya biasanya itu deh masalahnya. Kalau ada masalah lain silahkan nanti disampaikan di kolom komentar. Mungkin nanti saya beri jawabannya, saya tanya Kak Heni deh. Mungkin punya solusinya. Oke, terima kasih Kak Heni untuk waktunya. Saya agak mengganggu juga nih takutnya. Karena Kak Heni ini sibuk sekali dan akhirnya saya bisa ngobrol atau mengundang Kak Heni di podcast Rumpi. Sekali lagi terima kasih dan podcast sampai jumpa di episode berikutnya. Keep up the beautiful singing. Bye.